Selanjutnya saya mengajak Bapak Saudara membaca akan kalimat ini. Ya. Saya mengajak kita baca 1, 2, 3 iya. Anda setuju dengan kalimat di bawah ini? Tidak perlu doktrin, tidak perlu teologi, yang saya perlu hanya nama Yesus. Saya tidak perlu pengetahuan doktrin. Saya cukup sudah beriman dalam Yesus, saya sudah diselamatkan melalui KKR, melalui kesembuhan ilahi, melalui acara-acara ini. Cukup. Saya tidak perlu mengertikan doktrin. Bagi saya doktrin itu tidak penting. Yang penting itu nama Yesus. Buat apa gereja dibangun berdasarkan doktrin? Yang penting adalah Yesus, Yesus, Yesus. Nah di sini saudara, orang merasa nggak butuh pengetahuan. Pelan kita dicipta oleh Tuhan, salah satu yang membedakan kita dengan ciptaan yang lain, kita diberikan aspek mindful. Kita diberikan aspek righteousness, kita diberikan aspek holiness. Dengan pikiran kita mau mengerti akan hatinya Tuhan. Dengan pikiran kita mau mengerti kebenaran. Kita diberikan aspek righteousness untuk bisa mengerti mana yang disebut namanya keadilan dan mana yang disebut bukan sesuatu yang adil. Kita mengerti mana etika, mana moral. Kita diberikan hati holiness. Kita diberikan hati untuk bisa menikmati Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Binatang yang lain tidak, Saudara. Sehingga pada waktu saya melihat kalimat ini bahaya, Saudara. Yang perlu kita ketahui, kenapa tidak benar? Ingat, dari Kejadian, Pentateuch, 5 kitab ditulis oleh Musa, sampai Wahyu, menceritakan hati-hati, ada nabi palsu. Ulangan 13 ayat 1-3. Ulangan 18 sampai 20 sampai 22 mengingatkan kepada kita. Hati-hati orang yang melakukan mujizat demi mujizat. Nubuat demi nubuat. Untuk memancing kamu. Sampai kamu menjadi pengikutnya. Akhirnya membuat kamu jauh daripada Tuhan. Hati-hati orang yang mengatakan mimpi. Dengar suara Tuhan. Mengatakan demikian. Jikalau semua akhirnya tidak tergenapi. Kata ulangan 13 dan ulangan 18. Itu disebut nabi palsu. Yang pakai nama Allah Yahweh. Dalam konteks perjanjian baru. Memakai nama Yesus. Dalam konteks modern juga memakai nama Yesus. Dapat ilham daripada Roh Kudus. Dapat remateon daripada Roh Kudus. Dan pada waktu dikatakan. Orang-orang yang bernubuat pada waktu gagal. Ulangan katakan. Orang itu harus dihukum mati. Jadi di sini saudara menunjukkan kepada kita. Tuhan tidak pernah main-main dengan kesuciannya. Tuhan tidak pernah main-main dengan tata sucinya. Tuhan tidak pernah main-main dengan kemuliaannya. Dan Tuhan tidak pernah main-main dengan kebenaran yang ingin menyatakan kesucian Tuhan, ingin menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi jikalau ada seorang yang mengatasnamakan Tuhan, mendengar suara Tuhan, melalui mimpi, melalui apapun juga, hati-hati. Jikalau orang itu nabi palsu, Tuhan katakan orang itu harusnya mati. Ini mengajarkan kepada kita, saudara, hati-hati. Setan akan terus buat tipuan-tipuan. Setan akan terus buat pemalsuan-pemalsuan. Jadi kita harus sadar. Jadi orang kalau mengatakan tidak perlu doktrin, tidak perlu teologi, saya perlu hanya nama Yesus. Hati-hati. Saat itu pun engkau sudah membangun satu doktrin, yaitu doktrin tidak butuh teologi. Doktrin tidak butuh akan pengajaran. Yang penting nama Yesus plus pengalaman. Itu doktrin. Ya. Kedua, di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23, Matius 24 ayat 3 sampai ayat 11, konsep nabi palsu dalam eskatologi Matius 24 udah mengingatkan kita. Hati-hati. Ada orang ya seperti menjadi domba. Jadi ada nabi-nabi palsu. Ada pendeta-pendeta palsu. Ada rasul-rasul palsu. Dia menyerupai domba. Tetapi dalamnya itu adalah serigala. Dan dikatakan dalam aspek nilai eskatologi akhir zaman. Dia akan melakukan seperti mujizat. Dia akan menyesatkan banyak orang melalui kehebatan dia. Ya. Dan banyak di dalam akhir zaman, banyak orang-orang disesatkan oleh nabi palsu ini. Jadi di sini maka kita harus hati-hati, saudara. Mungkinkah pandemi COVID ini menjelaskan ada eskatologi? Saya menjawab, iya. Eskatologi apa? Eskatologi pribadi.
Di mana pribadi-pribadi akhirnya dipanggil bertemu Tuhan. Ada pribadi-pribadi yang hidupnya memang harus berakhir. Jadi ada eskatologi pribadi, ada eskatologi umum. Ada akhir zaman yang bersifat pribadi, ada akhir zaman yang bersifat umum. Dan sekarang akhir zaman yang bersifat umum belum terjadi. Karena peperangan Gog and Magog itu belum terjadi dalam Wahyu 20. Nah, jadi di sini hati-hati, suruh. Hati-hati dengan orang mengatakan siap-siap Tuhan mau datang. Siap-siap mau datang. Ya, jadi kita ditakuti. Ya. Nah, kedua hati-hati, ada rasul palsu. Ini pun diingatkan dalam Matius 24 ayat 4 dan 5. Jadi mengatasnamakan Tuhan. Menjual nama Tuhan. Untuk menunjukkan dirinya hebat. Menyatakan Tuhan. Tetapi semuanya akhirnya salah. Jadi disimak surah hati-hati. Peranan nabi sudah selesai. Peranan rasul sudah selesai. Sekarang yang adalah peranan gembala dan pekabar Injil. Jadi jikalau orang mengatakan saya nabi baru. Siapa yang mengangkat? Siapa yang kasih konfirmasi? Saya adalah rasul baru. Siapa yang mengangkat? Siapa yang mengkonfirmasi? Semua sudah selesai. Nah, jadi kembali lagi saudara dalam bagian. Ketika kalamiti tidak benar, bolehkah kita mengatakan mengapa tidak benar? Saya katakan di sini, Rasul Paulus menegaskan bahwa keseluruhan firman Tuhan harus diajarkan dalam gereja. Jadi kalau Bapak Saudara membuka Kisah 10 ayat 26 sampai 27, Paulus tekankan ini. Jadi jikalau gereja tidak dibangun atas batu karang yang sejati, itu bukan gereja. Dan siapa yang mendirikan gereja, dia tidak mengerti kebenaran. Orang itu tidak berhak mendirikan gereja. Jikalau orang tidak mengerti akan doktrin, dia ingin bangun gereja, hati-hati. Orang itu akan menyesatkan banyak para domba-domba Allah. Dan di dalam konteks Kisah 20 ayat 26-27, Paulus mengingatkan kepada kita bagaimana peran para penilik jemaat harus mengajarkan firman Tuhan secara menyeluruh. Tidak boleh parsial. Tidak boleh pilih-pilih, harus menyatakan sesuatu yang bersifat menyeluruh. Maka kita tahu saudara, banyak gereja dalam khotbahnya jarang menegur dosa. Hanya menawarkan hal-hal yang bersifat penyertaan Tuhan, kesuksesan, bersifat kesehatan dan lain-lain. Semuanya lepas janji. Tapi menekankan jemaat untuk disiplin rohani, menikmati penderitaan dan lain-lain, itu tidak ada. Hati-hati dengan gereja demikian. Jadi di sini saudara kita jelas. Jadi gereja, gembala sidang, para penatua, para majelis, para aktivis, setiap kita harus bisa mau mengerti firman secara menyeluruh. Itulah gereja yang sehat. Jadi gereja yang tidak sehat itu banyak. Gereja yang sehat adalah gereja yang mengajarkan firman. Bukan bersifat praktis, tapi bersifat prinsip untuk memimpin kepraktisan kita. Banyak orang yang penting praktis. Kalau dia tidak mengerti akan prinsipnya, bagaimana prinsip itu memimpin kepraktisan, maka orang itu tidak akan bertumbuh. Ya. Jadi disinilah kita mengerti betapa pentingnya doktrin, betapa pentingnya teologi untuk mengarahkan pengertian kita benar tentang siapa Tuhan untuk bangunan iman kita. Kedua, kita keluarkan lagi kalimat mengapa. Nah di sini kita melihat saudara, mengapa firman harus diajar secara menyeluruh. Tidak cukup kita hanya mengenal Kristus. Harus diajarkan tentang karya Kristus. Harus diajarkan kenapa Kristus adalah manusia sejati. Kenapa Kristus adalah Allah sejati. Kenapa dia satu-satunya Tuhan dan penebus. Kenapa Allah rela menjadi manusia. Karena dengan menjadi manusia itulah kesempurnaan dan kesucian. Itu bisa menjadi satu hal. Dia menebus akan setiap kita. Jadi semua itu harus diajar dengan benar. Jadi jangan kita mempraktiskan. Jangan kita membuat akan domba-domba Allah akhirnya menjadi orang yang sifatnya tidak matang dalam Tuhan. Sehingga pada waktu nanti datang pengajaran-pengajaran yang palsu, imannya mudah tergoncang. Nah di sini kita melihat saudara, supaya jemaat memiliki iman yang mematang. Saya ulangi. Kenapa kita harus mengajarkan firman dengan utuh? Firman adalah pertumbuhan iman kita. Dengan kita mengajarkan dengan utuh, bersifat eksposisi, bersifat menyeluruh. Akhirnya kita harapkan jemaat domba-domba Allah, saudara kita,
sanak saudara kita, anggota keluarga kita, imannya matang. Setelah itu imannya matang, diikuti lagi dewasa secara iman. Ya, dewasa secara iman. Mari kita baca sama-sama ayat 14, 1, 2, 3 ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dengan yang jahat. Jadi saudara, apa artinya? Orang yang imannya matang, orang yang dewasa secara iman, dia akan siap dikasih pengajaran yang keras. Doktrin eskatologi, dia mau belajar. Doktrin tentang eklesiologi, tentang gereja, dia mau belajar. Doktrin tentang Roh Kudus, dia mau belajar. Doktrin tentang kristologi, dia mau belajar. Doktrin tentang doktrin Allah, dia mau belajar. Doktrin tentang Alkitab, dia mau belajar. Semua doktrin dia mau pelajari. Untuk apa, saudara? Untuk melengkapi kita. Supaya kita jangan berbuat dosa pada waktu pengajaran kita salah kepada orang lain. Jadi makanan keras melatih panca indera kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Tapi dikatakan konteks Efesus 5 ini ayat 11 sampai 14 yang minggu lalu kita bahas, kalau ternyata dia tidak punya iman yang matang, kalau ternyata dia tidak punya kedewasaan dalam iman, itu membuktikan orang itu tidak punya iman yang menyelamatkan. Dia punya pengetahuan, tapi pengetahuan dia tidak mengandung iman. Dia punya pengetahuan, tapi pengetahuan yang tidak memimpin kepada pengertian, lepas pengertian yang lebih tinggi lagi. Di sini saudara kita diajarkan. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang imannya yang matang, tidak mudah jatuh dalam dosa. Orang yang dewasa secara iman tidak mudah untuk dipalsukan iman kita. Mudah untuk menerima pengajaran-pengajaran yang mengatasnamakan Tuhan dan segala sesuatu. Tidak, kita akan berani menguji. Pengalaman secara rohani harus diuji secara apa kata Alkitab. Seluruh nilai-nilai kita kerjakan, apapun yang berhasil, apapun yang tidak berhasil juga harus kita uji di dalam nilai kedaulatan Tuhan. Dan di dalam Efesus 4, saudara, kita lihat. Ini jelas sekali, saudara. Efesus 4 itu menjelaskan kepada kita. 11 itu dikatakan, ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi. Itu sudah tidak ada. Sudah sempurna dikerjakan untuk mengenapi Alkitab. Jadi tidak ada lagi jabatan daripada nabi. Tidak lagi ada jabatan rasul. Yang ada di sini katakan baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala dan pengajar-pengajar. 3 jabatan ini masih ada. Untuk apa mereka ada? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Garis bawahi, Bapak Saudara, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Emang siapa yang ombang-ambingkan? Nabi palsu, rasul palsu, hamba-hamba Tuhan palsu, rohaniawan palsu. Oleh permainan-permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Saudara, perhatikan betapa ajaibnya Alkitab mengatakan kepada kita, saudara. Kita ingin dilatih menjadi orang yang matang secara iman, dewasa secara iman. Sehingga kita memiliki yang disebut kecerdasan iman. Jadi ada aspek smart di dalam aspek faith kita. Pistio kita. Ya, pistis kita. Itu yang disebut pistio, itu harus berkaitan dengan iman dan kesetiaan. Untuk kita mengerti kebenaran Tuhan. Jadi nggak mungkin orang mengaku haus kebenaran, tapi tidak memiliki kecerdasan iman. Dan orang memiliki kecerdasan iman, itu sungguh-sungguh membuktikan dia orang di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan. Apalagi ditambah dengan dia ketaatan dalam memberitakan Injil. Karena ada cerdas iman dalam konteks jemaat di Wahyu, dikatakan jemaat Efesus, bisa membedakan mana ajaran Nikolas yang salah. Tetapi dia akhirnya diminta sama Tuhan untuk bertobat. Kenapa?
karena tidak lagi penginjilan, tidak lagi mengabarkan Injil. Jadi pengetahuan tentang Tuhan itu penting, menggarap hati kita sesuai dengan hatinya Tuhan untuk kita punya belas kasihan, memenangkan banyak orang, termasuk orang-orang kelompok Nikolaus untuk kembali kepada Tuhan. Nah, jadi di sini kita setuju ya, tidak perlu doktrin, tidak perlu teologi, yang saya perlu hanya nama Yesus. Ternyata saudara, hati-hati, itu pun doktrin. Jadi kalimat ini sangat tidak benar. Nah, saya mengajak kita membaca bagian ini. 1, 2, 3 iya. Hati-hati dengan kepalsuan iman yang selalu dikerjakan oleh iblis dengan cara menanamkan pengetahuan dan pengertian yang salah tentang kebenaran Alkitab. Mulai dari pra perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi saudara, ada peperangan iman. Ada nilai epistemologi, truth yang terus perlu kita miliki. Di mana kata epistemologi itu menunjukkan aspek nilai daripada pengetahuan kita. Aspek nilai kebenaran logos kita. Supaya kita mau mencintai kebenaran yang benar-benar murni. Apa yang disebut kebenaran, itu harus kita dalami. Jadi hati-hati, saudara. Setan akan terus memalsukan iman. Saya ulangi. Setan akan terus memunculkan kepalsuan iman dalam gereja. Ada yang menabur benih gandum, ada yang malam-malam menabur benih ilalang. Sama-sama tumbuh dalam gereja. Murid-murid katakan, Tuhan cabut saja benih ilalang. Tuhan bilang, tidak. Tunggu eskatologi. Tunggu eskatologi. Ya, di sini saudara, saya ingin mempercepat lagi dengan saya ingin mendalami. Jadi pentingkah iman memimpin pengetahuan kita, pengertian kita. Untuk kita mengerti tentang Tuhan, penting. Jadi penting belajar doktrin, sangat penting. Nah, di sini saudara bagian yang pertama. Saya mengajak kita untuk membaca. Kenapa kalimat itu tidak benar? Karena satu, bahaya karena ada Kristus yang palsu. 2 Tesalonika 2 ayat 8-10 dia mencatat ini saudara. Hati-hati. Di zaman-zaman akhir ini, bukan akhir zaman ya. Zaman-zaman akhir. Saya tidak berbicara akhir zaman. Ada bahaya Kristus yang palsu. Ya. Jadi di sini saudara harus hati-hati. Ya. Yang kedua, saya mengajak bahwa saudara baca. Bahaya karena ada Injil palsu. Galatia 1 ayat 8 sudah mengatakan itu. Kenapa engkau segera berbalik kepada Injil yang tidak sejati? Paulus begitu sangat sedih karena jemaat Galatia terlalu mudah diselewengkan, terlalu mudah diarahkan kepada Injil yang plus, Injil yang bukan murni, Injil yang tidak sejati. Paulus sedih. Ya, jadi hati-hati. Nah, Injil itu saudara, ada yang menghasilkan feeling faith. Injil yang ditambah. Full gospel. Gospel sudah cukup. Roma 1:16 mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ada the power of gospel. Jadi aku tidak malu untuk memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi nggak perlu lagi ditambah dengan karunia-karunia yang kata dari Roh Kudus. Tidak perlu ditambah dengan pembuktian-pembuktian kita kaya, kita berhasil, tidak. Jelas Roma 1:16 mengatakan, aku tidak malu untuk memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Cukup. Ya. Jadi ada feeling faith di dalamnya. Ini bahaya sekali karena Injil ditambah. Ada mind faith. Injil yang dikurangi. Karena kelompok ini percaya Alkitab ditulis oleh kelompok orang-orang beriman. Ya. Alkitab ini ditulis oleh kelompok orang beriman. Siapa itu? Murid-murid Tuhan. Jadi ada aspek nilai tambahan katanya daripada murid-murid Tuhan. Itu yang harus kita kurangi. Nah, kelompok ini saudara nanti kita akan bahas secara jauh saudara. Jadi hati-hati. Yang ketiga, bahaya karena ada gereja palsu. Ya. Yesus sudah bilang di sini. Wahyu 2 ayat 9, hati-hati. Engkau akan terus kena aniaya. Ada di antara engkau akan masuk penjara. Dan setialah sampai mati jemaat di Smyrna. Dan hati-hati. Orang itu yang melakukan penganiayaan kepada engkau.
yang melakukan hal-hal yang menjelek-jelekan engkau adalah disebut gereja palsu. Jemaat palsu. Hati-hati, ini ada saudara. Dan keempat, bahaya karena ada kebenaran yang palsu. Ya, Roma 10 ayat 3, pemalsuan kebenaran. Ya, jadi hati-hati saudara. Jadi selalu ada yang dipalsukan. Ya, zaman sekarang pun orang bisa dapat untung besar. Kenapa? Memalsukan merek. Memalsukan satu model. Memalsukan banyak hal atas nama merek-merek tertentu. Model-model tertentu. Itu dosa. Ya. Jadi hati-hati dengan bagian ini. Kebenaran palsu. Dan kelima, bahaya karena ada saudara-saudara palsu. Orang Kristen palsu. Di sini Paulus katakan di dalam dia melayani, dia banyak dihalangi dan dihambat oleh saudara seiman. Dalam 2 Korintus 11 ayat 26 itu dikatakan bagian akhir, itulah saudara kita yang palsu. Jadi saudara hati-hati, jangan mengatakan, ku kasih kau dalam nama Tuhan. Kita ini semuanya bersaudara. Kita semua bersaudara kalau iman kita beres. Iman kita sejati. Hati kita sama untuk Tuhan. Tapi kalau engkau ketemu banyak orang langsung mengatakan saudara seiman, hati-hati. Paulus saja mengatakan, ada orang mengatasnamakan Tuhan. Seolah-olah melayani Tuhan. Tapi dia hanya lihat uang, lihat kedudukan, lihat kepopuleran. Dia akan siap menghancurkan banyak orang. Dan salah satunya pelayanan Tuhan. Paulus bilang, itu saudara-saudara palsu. Itu orang Kristen palsu. 6. Bahaya karena ada tanda-tanda mujizat palsu. Matius 24 ayat 24. Berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman, tetapi bukan berarti akhir zaman. Zaman akhir. Jadi zaman akhir ini ada hamba-hamba Tuhan ingin menunjukkan tanda. Ingin menyatakan mujizat-mujizat atas nama Tuhan. Tapi semuanya palsu. Tidak sejati. Jadi hati-hati pandemi COVID ini. Di mana ada orang ingin kasih tanda kuasa Tuhan. Seolah-olah dia lebih hebat daripada Tuhan. Setara dengan Tuhan. Dia ingin mengatakan COVID ini selesai pada waktu Jumat Agung. Paskah tidak selesai. Sekarang dikaitkan lagi nanti dengan Pentakosta dan lain-lain. Bagaimana kalau tidak selesai? Di dalam apa yang kita baca ulangan 13 ayat 1-3. Ulangan 18 sampai 20-22. Jelas kelompok ini harusnya dihukum mati. Itu jelas, nggak bisa main-main. Kebenaran itu tidak bisa dipalsukan. Kebenaran itu tidak bisa 90%. Kebenaran harus 100% benar.